Selamat datang di perjalanan luar biasa ini melalui kepulauan Indonesia yang luar biasa. Kita akan menjelajahi negara yang sangat beragam, sangat indah, sangat kaya akan sejarah yang akan mengubah cara Anda melihat dunia. Sebelum kita memulai petualangan ini, jika Anda bersemangat tentang perjalanan, budaya, dan menemukan permata tersembunyi, pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan membunyikan bel notifikasi. Anda tidak akan mau melewatkan konten luar biasa yang kami sediakan di saluran ini. Bayangkan berdiri di tepi gunung berapi yang masih aktif, menyaksikan nyala api biru elektrik menari-nari dalam kegelapan. Bayangkan diri Anda berjalan melalui kuil-kuil kuno yang menyaingi piramida. Atau menyelam di perairan yang begitu kaya akan kehidupan lautnya, sehingga Anda akan merasa seperti memasuki dunia lain. Di Indonesia, hal yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Dari pantai tersembunyi yang bersinar dalam gelap hingga hutan tempat naga masih berkeliaran, negara ini adalah negeri seribu keajaiban dan sejuta petualangan. Saat video ini berakhir, Anda akan panik mencari penerbangan ke Indonesia, melamun tentang kuil-kuil kuno, pantai-pantai yang masih asli, dan pasar-pasar yang ramai. Bersiaplah untuk memulai perjalanan yang tak terlupakan melalui kepulauan terbesar di dunia, tanah di mana gunung berapi-berapi menembus langit. Orangutan berayun di tengah hutan yang rimbun, dan budaya yang semarak bertabrakan dalam kaleidoskop warna dan suara. Untuk benar-benar menghargai keajaiban Indonesia, kita perlu memulai dengan sejarahnya yang menarik. Kisah bangsa ini serumit dan beragam seperti 17.000 pulaunya. Kepulauan Indonesia telah menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7 ketika Kerajaan Maritim Sriwijaya mulai berkembang. Berbasis di Sumatera, Sriwijaya mengendalikan rute perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan melalui Selat Malaka, yang menghubungkan Cina dan India. Seiring memudarnya pengaruh Sriwijaya, Kerajaan Majapahit bangkit berkuasa pada abad ke-13. Pada puncak kekuasaannya, Kerajaan Hindu-Buddha ini menyatukan sebagian besar wilayah Indonesia modern, serta sebagian wilayah Malaysia dan Filipina. Candi Borobudur dan Prambanan yang megah, yang akan kita jelajahi nanti, dibangun selama era pencapaian budaya dan seni yang hebat ini. Islam mulai menyebar di Nusantara pada abad ke-13, dibawa oleh pedagang Arab dan India. Pada abad ke-16, beberapa kesultanan Islam yang kuat telah muncul, termasuk Kesultanan Mataram di Jawa dan Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku. Kedatangan kekuatan Eropa pada abad ke-16 menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Bangsa Portugis adalah bangsa pertama yang mendirikan pos-pos perdagangan. Tetapi Belandalah yang memiliki dampak yang paling bertahan lama. Perusahaan Hindia Timur Belanda, dan kemudian pemerintah Belanda, secara bertahap memperluas kendali mereka atas kepulauan tersebut selama 3 abad berikutnya. Pemerintahan kolonial Belanda seringkali keras dan eksploitatif, tetapi secara tidak sengaja juga menciptakan identitas bersama di antara berbagai bangsa di Nusantara. Rasa nasionalisme yang tumbuh ini, dikombinasikan dengan kesulitan pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua, menyebabkan Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tahun-tahun awal kemerdekaan penuh gejolak, ditandai oleh pemberontakan daerah dan ketidakstabilan politik. Namun di bawah kepemimpinan 2 presiden pertama Indonesia, Soekarno dan Soeharto, negara ini berangsur-angsur stabil dan mulai berkembang secara ekonomi. Saat ini, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan kekuatan ekonomi yang sedang berkembang. Indonesia adalah negara yang menghargai masa lalunya sambil menatap masa depan, di mana tradisi kuno hidup berdampingan dengan teknologi mutakhir. Setelah kita menjelajahi sejarah Indonesia yang kaya, mari kita pahami negara yang luas dan beragam ini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang di garis khatulistiwa antara Samudra Hindia dan Pasifik. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, Indonesia adalah negara dengan populasi terpadat keempat di dunia. Keberagaman Indonesia sungguh menakjubkan. Negara ini menjadi rumah bagi lebih dari 300 kelompok etnis, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisinya sendiri. Keberagaman ini meluas hingga ke bentang alamnya, dari pantai tropis hingga pegunungan berapi, dari hutan hujan yang rimbun hingga padang rumput sabana. Negara ini membentang di 3 zona waktu, dan jika Anda membentangkan semua pulaunya dari ujung ke ujung, pulau-pulau itu akan membentang dari London hingga Baghdad. Hamparan yang luas ini mencakup beberapa hutan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, rumah bagi spesies unik seperti orangutan, harimau Sumatera, dan komodo. Letak Indonesia di cincin api Pasifik telah membentuk bentang alam dan budayanya. Negara ini memiliki sekitar 150 gunung berapi yang masih aktif, lebih banyak dari negara lain manapun di dunia.
Gunung berapi ini telah menciptakan tanah yang subur, bentang alam yang menakjubkan, dan telah memainkan peran penting dalam mitologi dan kepercayaan Indonesia. Petualangan kami dimulai di Jawa Timur di Kawah Ijen yang megah. Saat Anda memulai pendakian yang menantang sebelum fajar ke gunung berapi tersebut, rasa penasaran pun muncul untuk menyaksikan tontonan yang tak terduga. Dalam kegelapan, api biru elektrik menari-nari di seluruh lanskap, fenomena langka yang disebabkan oleh pembakaran gas belerang yang muncul dari retakan gunung berapi. Api biru, jiang halus ini hanya dapat disaksikan dalam kegelapan, sehingga perjalanan pagi hari ini sangat berharga. Saat fajar menyingsing, api biru tersebut memudar, memperlihatkan danau kawah berwarna biru kehijauan yang menakjubkan, yang paling asam di dunia. Kontras yang mencolok antara lereng gunung berapi yang tandus dan menyerupai bulan serta air berwarna biru kehijauan yang jernih menciptakan pemandangan yang tampak lebih asing daripada dunia nyata. Meskipun indah, Kawah Ijen juga merupakan tempat kerja keras, di mana para penambang lokal menghadapi kondisi berbahaya untuk memanen belerang dari kawah. Perjalanan mereka sehari-hari ke gunung berapi itu menambah unsur manusia pada keajaiban alam ini, mengingatkan kita akan hubungan rumit antara masyarakat Indonesia dan bentang alamnya yang tidak menentu. Dari keajaiban gunung berapi Jawa, kita akan menjelajah ke pulau-pulau terjal di Taman Nasional Komodo. Di sini, di pulau-pulau yang diselimuti sabana yang disinari matahari, kita akan melihat komodo yang legendaris. Makhluk yang tanpa prasejarah ini adalah kadal terbesar di bumi, tumbuh hingga 3 meter panjangnya dan beratnya mencapai 70 kg. Mengamati reptil purba ini di habitat aslinya merupakan pengalaman yang mendebarkan, tetapi membutuhkan kehati-hatian dan rasa hormat. Naga adalah predator puncak dengan gigitan berbisa, yang mampu memangsa mangsa yang jauh lebih besar dari mereka. Namun, komodo menawarkan lebih dari sekadar naga-naganya yang terkenal. Taman nasional ini, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, mencakup beberapa pulau dan perairan di sekitarnya, yang dipenuhi dengan kehidupan laut. Di bawah ombak, Anda akan menemukan surga bawah laut dengan terumbu karang yang masih asli, lumba-lumba yang suka bermain, dan ikan parimanta yang anggun. Pantai-pantai di taman ini juga sama menakjubkannya, dengan Pulau Padar yang menawarkan salah satu pemandangan paling ikonik di Indonesia, panorama 3 pulau berwarna berbeda. Pantai, putih, merah muda, dan hitam. Baik Anda mendaki sabana, menyelam di air sebening kristal, atau sekadar menikmati keindahan alamnya, Taman Nasional Komodo menawarkan petualangan yang tak terlupakan. Selanjutnya, kita menyelami keajaiban bawah laut Raja Ampat di Papua Barat. Sering disebut sebagai Amazon di laut, kepulauan yang terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil ini menawarkan keanekaragaman hayati laut tertinggi di bumi. Statistiknya mencengangkan, lebih dari 1.500 spesies ikan, 537 spesies karang, 75% dari semua spesies karang yang diketahui, dan 699 spesies moluska menjadikan perairan ini sebagai rumah mereka. Menyelam atau bersnorkel di Raja Ampat seperti memasuki akuarium hidup. Anda mungkin akan menemukan diri Anda berenang bersama ikan parimanta raksasa, menjelajahi taman karang semarak yang dipenuhi ikan berwarna-warni, atau mengagumi kuda laut pikmi kecil yang tersamar sempurna di antara karang. Setiap lokasi penyelaman menawarkan sesuatu yang unik, mulai dari taman karang keras yang masih asli di Melissa Ice Garden hingga perairan yang kaya nutrisi di Cape Kari, yang memegang rekor dunia untuk spesies ikan terbanyak yang dihitung dalam satu kali penyelaman. Namun keajaiban Raja Ampat tidak terbatas pada apa yang ada di bawah air. Pulau-pulau itu sendiri merupakan pemandangan yang patut dilihat, dengan formasi karst yang tertutup hutan menjulang tinggi dari laut, laguna tersembunyi yang menunggu untuk dijelajahi, dan pantai-pantai murni yang mungkin hanya Anda yang berkunjung. Bagi para pengamat burung, pulau-pulau ini menawarkan kesempatan untuk melihat spesies endemik seperti burung cendrawasih Wilson, yang menambah dimensi lain pada surga bagi para naturalis ini. Perjalanan kami berlanjut ke Gunung Bromo di Jawa Timur, salah satu gunung berapi paling ikonik di Indonesia. Meski bukan puncak tertinggi di negara ini, lokasi Bromo di dalam kaldera Tengger yang besar membuatnya benar-benar spektakuler. Cara terbaik untuk menikmati Bromo adalah dengan menyaksikan matahari terbit dari gunung penanjakan di dekatnya. Saat Anda berdiri di tengah udara dingin menjelang fajar, terbungkus dalam pakaian hangat, rasa penasaran pun muncul. Kemudian, saat sinar pertama cahaya menembus kegelapan, pemandangan yang tak terduga pun terungkap. Gunung Bromo dan gunung berapi di sekitarnya muncul dari lautan kabut yang memenuhi kaldera yang luas, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Bentang alam vulkanik membentang sejauh mata memandang, dengan Bromo yang masih aktif mengepulkan asap dan uap. Petualangan kita selanjutnya membawa kita ke jantung Kalimantan dan Taman Nasional Tanjung Puting, salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat orang utan di habitat aslinya.
Kawasan lindung hutan rawa dan padang rumput tropis yang luas ini merupakan rumah bagi populasi orangutan liar terbesar di dunia, serta bekantan, siamang, beruang matahari, dan berbagai spesies burung eksotis. Cara paling populer untuk menjelajahi Tanjung Puting adalah dengan menyusuri Sungai Sekonyer menggunakan perahu klotok tradisional. Saat Anda meluncur di sepanjang sungai berwarna kopi, suara-suara hutan akan mengelilingi Anda, suara siamang yang menghantui, gemerisik dedaunan saat monyet berayun di antara tajuk pohon, dan paduan suara burung dan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Puncak dari kunjungan ke Tanjung Puting adalah kesempatan untuk mengamati orangutan dari dekat di tempat pemberian makan yang tersedia di seluruh taman. Menyaksikan makhluk yang lembut dan cerdas ini berayun di antara pepohonan atau berinteraksi dengan anak-anaknya adalah pengalaman yang mendalam dan pengalaman yang tak terlupakan. Salah satu tempat paling terkenal di taman ini adalah Camp Leaki, stasiun penelitian yang didirikan oleh ahli primata Dr. Biru Tegaldikas pada tahun 1971. Di sini, Anda dapat mempelajari tentang upaya yang sedang berlangsung untuk mempelajari dan melindungi orangutan, serta tantangan yang dihadapi primata yang terancam punah ini. Kunjungan ke Tanjung Puting bukan sekadar kesempatan untuk melihat satwa liar yang luar biasa, tetapi juga kesempatan untuk merasakan suasana rimbun dan lembab dari hutan hujan yang masih asli dan untuk memahami pentingnya konservasi dalam melindungi ekosistem penting ini. Saat kita melanjutkan perjalanan menjelajahi keajaiban Indonesia, jangan lewatkan Candi Borobudur yang mengagumkan di Jawa Tengah. Candi Buddha Mahayana abad ke-9 ini merupakan monumen Buddha terbesar di dunia dan bukti kekayaan sejarah budaya dan agama Indonesia. Dibangun pada masa pemerintahan dinasti Shailendra, struktur candi yang besar ini terdiri dari 9 panggung bertingkat, 6 berbentuk persegi dan 3 berbentuk lingkaran, yang diatapi oleh kubah di bagian tengah. Seluruh bangunan dihiasi dengan 2.672 panel relief dan 504 patung Buddha, yang menceritakan kisah hidup dan ajaran Buddha serta berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa lebih dari 1000 tahun yang lalu. Saat Anda menaiki tingkat candi, Anda akan melakukan perjalanan simbolis melalui kosmos Buddha, dari dunia keinginan di dasar hingga dunia tanpa bentuk di puncak. Keajaiban Borobudur yang sesungguhnya paling baik dialami saat matahari terbit. Saat cahaya pertama hari muncul di atas perbukitan menoreh yang berkabut, candi tersebut tampak melayang di atas. Lanskap di sekitarnya perlahan-lahan memperlihatkan keindahannya yang rumit. Interaksi cahaya dan bayangan menghidupkan relief batu, dan gunung berapi yang jauh di Cakrawala menambah suasana mistis. Meskipun ditinggalkan selama berabad-abad dan tersembunyi di bawah lapisan abu vulkanik dan pertumbuhan hutan, Borobudur telah dipugar dengan susah payah dan kini berdiri sebagai simbol warisan budaya Indonesia yang kuat. Kunjungan ke keajaiban arsitektur ini bukan sekadar perjalanan menelusuri sejarah, tetapi pengalaman spiritual mendalam yang meninggalkan kesan abadi bagi siapapun yang menyaksikan kemegahannya. Bagi mereka yang mencari pantai yang masih asli dan air sebening kristal, Kepulauan Gili di lepas pantai Lombok menawarkan sepotong surga tropis. Ketiga pulau kecil ini, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, masing-masing memiliki karakter yang khas, tetapi semuanya memiliki kesamaan, yakni pantai berpasir putih, air berwarna biru kehijauan yang dipenuhi kehidupan laut, dan suasana pulau yang santai. Yang membedakan Gili-Gili ini adalah lingkungannya yang unik dan bebas mobil. Satu-satunya moda transportasi di pulau ini adalah sepeda dan cidomo, kereta kuda tradisional, yang menciptakan suasana damai yang terasa jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Gili Trawangan, yang terbesar dan paling berkembang dari ketiganya, terkenal dengan kehidupan malamnya yang semarak dan tempat berpesta, yang menarik banyak pengunjung muda dari mancanegara. Sebaliknya, Gili Meno adalah pulau yang paling tenang dan paling romantis, cocok untuk pasangan dan mereka yang mencari ketenangan sejati. Gili Air menyeimbangkan keduanya, menawarkan perpaduan aktivitas sosial dan tempat peristirahatan yang damai. Ketiga pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang yang menyediakan kesempatan luar biasa untuk bersnorkel dan menyelam. Anda mungkin akan menemukan diri Anda berenang bersama penyu laut, ikan tropis berwarna-warni, dan bahkan hiu karang sesekali. Menjelang akhir hari, setiap pulau menawarkan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler, dengan siluet Gunung Agung di Bali yang sering terlihat di Cakrawala. Baik Anda ingin berpesta, bersantai, atau menjelajahi keajaiban bawah laut, Kepulauan Gili menawarkan sedikit surga bagi semua jenis wisatawan. Untuk pengalaman yang benar-benar berbeda dari yang lain, kami akan melakukan perjalanan ke Lembah Baliem di Papua, yang sering disebut sebagai perbatasan terakhir Indonesia. Terletak tinggi di dataran tinggi bagian tengah Papua, Lembah Baliem menawarkan jendela ke cara hidup tradisional yang sebagian besar tidak berubah selama berabad-abad. Lembah yang luas dan subur ini, dikelilingi oleh pegunungan yang diselimuti kabut, merupakan rumah bagi suku Dani, yang terkenal dengan adat istiadat,
pakaian tradisional, dan praktik pertanian kuno mereka yang khas. Lembah ini tidak dikenal dunia luar hingga tahun 1938 ketika lembah ini terlihat dari pesawat terbang. Dan bahkan hingga saat ini, lembah ini tetap menjadi salah satu daerah paling terpencil dan masih utuh secara budaya di Indonesia. Suku Dani, bersama dengan suku Yali dan Lani di sekitarnya, terus hidup di desa-desa tradisional. Kehidupan mereka berkisar pada pertanian, pemeliharaan babi, dan pemeliharaan struktur sosial yang kompleks. Pria dari suku-suku ini dikenal dengan pakaian khas mereka, yang hanya meliputi koteka, labu jantan, dan hiasan bulu. Sementara wanita mengenakan rok rumput. Hal yang paling menarik dari setiap kunjungan ke Lembah Baliem adalah kesempatan untuk berjalan kaki di antara desa-desa, menyeberangi jembatan gantung di atas sungai yang deras, melewati hutan yang rimbun, dan menyaksikan kehidupan sehari-hari di dataran tinggi. Festival Lembah Baliem tahunan, yang biasanya diadakan pada bulan Agustus, merupakan pertunjukan budaya suku yang spektakuler, yang menampilkan pertempuran tiruan, tarian tradisional, dan pameran kerajinan lokal. Festival ini mempertemukan ribuan suku dari seluruh lembah, menawarkan sekilas pandang langka ke dalam kekayaan budaya Papua. Meskipun mencapai Lembah Baliem memerlukan usaha, mereka yang melakukan perjalanan akan dihadiahi dengan kesempatan yang tak tertandingi untuk menyaksikan cara hidup yang hampir menghilang dari sebagian besar dunia, dengan latar belakang pemandangan dataran tinggi yang menakjubkan. Kembali ke Bali, kami menemukan keindahan alam Nusa Penida yang tak jauh dari sana. Sebuah pulau yang baru-baru ini menarik perhatian wisatawan dengan pemandangannya yang dramatis dan pantai-pantainya yang tersembunyi. Hanya dengan perjalanan singkat menggunakan bot dari Bali, Nusa Penida terasa jauh berbeda dari tetangganya yang lebih terkenal. Pulau ini terkenal dengan garis pantainya yang spektakuler, yang dicirikan oleh tebing-tebing yang menjulang tinggi, teluk-teluk tersembunyi, dan pantai-pantai yang masih alami. Mungkin pemandangan paling ikonik di Nusa Penida adalah Pantai Kelingking, tempat formasi tebing berbentuk tereks menjorok ke laut biru kehijauan. Pemandangan dari atas tebing sangat menakjubkan, dengan pantai berpasir putih jauh di bawah yang kontras tajam dengan birunya lautan. Bagi yang suka berpetualang, pendakian yang curam menuruni tebing akan membawa Anda ke pantai terpencil di bawahnya. Tempat lain yang wajib dikunjungi adalah Angeles Billabong, kolam renang alami tanpa batas yang terbentuk dari bebatuan di tepi laut. Saat air surut, pengunjung dapat berenang di kolam yang sebening kristal sementara ombak menghantam tepat di balik penghalang berbatu. Di dekatnya, Pantai Broken menawarkan formasi lengkung alam yang menakjubkan, di mana lautan telah mengukir bukaan melingkar di tebing pantai. Namun, keajaiban Nusa Penida tidak terbatas pada garis pantainya. Pulau ini juga merupakan tempat perlindungan bagi burung jalak Bali yang terancam punah, yang menawarkan kesempatan bagi para pengamat burung untuk melihat burung langka dan cantik ini di habitat aslinya. Meskipun popularitasnya terus meningkat, sebagian besar Nusa Penida masih belum berkembang, dengan desa-desa tradisional, pura-pura tersembunyi, dan hutan-hutan yang belum tersentuh yang menunggu untuk dijelajahi. Baik Anda mencari pemandangan yang layak untuk diabadikan di Instagram, pantai-pantai terpencil, atau sekilas kehidupan pedesaan di pulau ini, Nusa Penida menawarkan pelengkap yang sempurna untuk objek wisata Bali yang lebih berkembang. Di lepas pantai timur Sumatera, kita akan menemukan pesona Kepulauan Bangka Belitung yang tenang. Kepulauan ini, yang dikenal dengan sebutan Babel, telah menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir sebagai lokasi syuting film populer Indonesia, Laskar Pelangi. Namun, daya tarik sebenarnya terletak pada pantai berpasir putih bersih, air sebening kristal, dan formasi batuan granit yang unik. Pulau Belitung, khususnya, terkenal dengan pemandangan pantainya yang menakjubkan. Pantai Tanjung Tinggi, dengan batu-batu granit raksasa yang tersebar di sepanjang pantai dan di perairan dangkal, menciptakan pemandangan yang tampak seperti pahatan keindahannya. Formasi batuan ini, yang dihaluskan oleh angin dan ombak selama berabad-abad, menawarkan kesempatan memanjat yang sangat baik dan menciptakan kolam terlindung yang cocok untuk berenang. Kepulauan ini juga kaya akan sejarah, pernah menjadi sumber timah yang penting bagi perusahaan Hindia Timur Belanda. Warisan pertambangan ini terlihat jelas dalam arsitektur kolonial yang menawan di kota utamanya, Tanjung Pandan. Dan di Museum Terbuka Museum Timah Tanjung Pandan. Bagi mereka yang tertarik dengan budaya lokal, pulau-pulau ini menawarkan wawasan tentang warisan budaya campuran masyarakat Melayu, Cina, dan penduduk asli pulau. Para pecinta makanan laut akan senang dengan hasil tangkapan segar yang tersedia di restoran lokal, yang seringkali diolah dengan rempah-rempah lokal yang unik. Meskipun popularitasnya makin meningkat, Kepulauan Bangka Belitung tetap mempertahankan suasana yang damai dan tidak tergesa-gesa, yang menawarkan pengunjung kesempatan untuk merasakan keindahan alam garis pantai Indonesia tanpa keramaian yang ditemukan di destinasi pantai yang lebih mapan.
Perjalanan kita menjelajahi keajaiban Indonesia berakhir di Taman Nasional Rinjani di Lombok, yang didominasi oleh Gunung Rinjani yang menjulang tinggi, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Dengan ketinggian 3.726 meter, Rinjani merupakan gunung yang luar biasa, kerucutnya yang sempurna terlihat dari sebagian besar Lombok dan bahkan dari Bali. Gunung berapi ini bukan hanya tempat yang menantang untuk didaki. Tempat ini memiliki keindahan alam yang luar biasa dan makna spiritual bagi masyarakat Sasak setempat. Pendakian ke Puncak Rinjani dianggap sebagai salah satu pendakian paling spektakuler di Indonesia. Perjalanan ini biasanya memakan waktu 3 hari, dengan malam-malam dihabiskan untuk berkemah di bawah bintang-bintang. Saat para pendaki mendaki, mereka melewati berbagai ekosistem, mulai dari hutan tropis yang rimbun di kaki gunung hingga padang rumput alpen di dekat puncak. Puncak pendakian adalah mencapai tepi kaldera raksasa, tempat pemandangan yang menakjubkan terbentang. Jauh di bawah, danau Segara Anak yang berbentuk bulan sabit berkilauan dengan warna biru cemerlang, permukaannya kadang-kadang diselingi riak-riak ikan atau percikan air terjun yang jatuh dari dinding kaldera. Di tepi danau, kerucut abu dan batu yang sempurna menjulang, ini adalah gunung baru, gunung berapi di dalam gunung berapi, yang mulai terbentuk setelah letusan pada tahun 2004. Bagi masyarakat Sasak di Lombok, Rinjani adalah tempat yang sakral. Setiap tahun, mereka berziarah ke Danau Kawah untuk memberikan persembahan kepada para dewa dan roh gunung. Pemandian air panas di dekat danau tersebut diyakini memiliki khasiat penyembuhan, sehingga menambah lapisan mistik di tempat yang sudah ajaib ini. Bahkan bagi mereka yang tidak melakukan pendakian yang menantang ke puncak, Rinjani menawarkan banyak hal untuk dijelajahi. Lereng bawah gunung berapi ini merupakan rumah bagi satwa liar yang kaya, termasuk monyet daun hitam yang langka, monyet ekor panjang, dan lebih dari 190 spesies burung. Air terjun yang tersembunyi di hutan menyediakan tempat peristirahatan yang menyegarkan, sementara desa-desa tradisional menawarkan wawasan tentang budaya dan adat istiadat setempat. Baik dilihat dari jauh atau dialami dari dekat melalui pendakian yang menantang, Gunung Rinjani berdiri tegak sebagai keajaiban akhir yang pantas dalam perjalanan kita menjelajahi Indonesia, tempat di mana keindahan alam, petualangan, dan makna budaya berpadu untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Dari gunung berapi di Jawa hingga terumbu karang yang masih asli di Raja Ampat, dari kuil-kuil kuno hingga budaya suku yang masih hidup, Indonesia menawarkan keajaiban seumur hidup untuk dijelajahi. Setiap pulau, setiap destinasi, menceritakan kisah uniknya sendiri, yang mengundang para pelancong untuk menyelami lebih dalam kekayaan budaya kepulauan yang luar biasa ini. Baik Anda mencari keajaiban alam, pengalaman budaya, petualangan, atau sekadar tempat indah untuk bersantai, bentang alam Indonesia yang beragam dan keramah tamahannya memastikan bahwa setiap pengunjung menemukan surga mereka sendiri. Saat kita mengakhiri perjalanan kita melewati tempat-tempat menakjubkan ini, kita merasa sangat bersyukur atas keberagaman dan keindahan Indonesia yang luar biasa, serta hasrat yang tak tertahankan untuk kembali dan menemukan lebih banyak lagi hal yang ditawarkan negara luar biasa ini. Saat perjalanan epik kami di Indonesia hampir berakhir, saya merasa sangat bersyukur dan kagum atas pengalaman luar biasa yang telah kita lalui bersama. Kepulauan yang luas ini, dengan ragam budaya, pemandangan alam, dan cita rasanya, benar-benar telah memikat hati saya, dan saya harap Anda juga demikian. Namun di balik pemandangannya yang menakjubkan dan kekayaan sejarahnya, kehangatan dan keramah tamahan masyarakat Indonesia lah yang meninggalkan kesan terdalam. Senyuman tulus mereka, kesediaan mereka untuk berbagi budaya dan tradisi, serta ketangguhan mereka dalam menghadapi tantangan mengingatkan kita akan keindahan jiwa manusia. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jika Anda menikmati video ini, harap pertimbangkan untuk memberikan like dan berlangganan saluran kami. Dengan membagikan video ini kepada teman dan keluarga, Anda membantu kami menyebarkan berita tentang negara yang luar biasa ini dan menginspirasi lebih banyak orang untuk menjelajahi keajaibannya. Kami ingin sekali mendengar dari Anda. Bagian Indonesia mana yang paling berkesan bagi Anda? Apa yang mengejutkan Anda? Apa yang ingin Anda alami sendiri? Selamat jalan, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Baik perjalanan itu membawa Anda ke pesisir Indonesia atau membawa Anda ke sudut-sudut lain dunia kita yang indah. Semoga perjalanan itu dipenuhi dengan penemuan, kegembiraan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang keanekaragaman luar biasa yang membuat planet kita begitu istimewa. Sampai kita bertemu lagi di petualangan berikutnya. Teruslah menjelajah, teruslah belajar, dan jaga semangat petualang itu tetap menyala. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.